Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bersyukur limpahan nikmat dari Allah Ta'ala masih mengiringi hidup kita, wabil khusus nikmatul iman wal islam, nikmat sehat walafiah. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hari ini Senin tanggal 20 Juli 2020, kita hampir memasuki awal bulan Dzulhijjah. Kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Kita masih dalam tema besar Alamatul Kubra, tanda besar, yaitu Nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa putra Maryam alaihissalam dari langit ya ke muka bumi ini di akhir zaman untuk berperan sebagai Al-Masih, sang juru selamat yang sebenarnya, dan nanti dia akan membunuh Al-Masihud Dajjal, sang juru selamat palsu, pendusta, yaitu Ad-Dajjal. Dan hari ini pembahasan kita mengambil subtema Nabiullah Isa alaihissalam, Bani Israel, Yahudi, Kristen, dan pandangan Islam. Bagaimanakah sejarah munculnya kaum Yahudi di tengah Bani Israel? Bagaimanakah sejarah terbentuknya agama Kristen yang menyatakan Yesus atau Isa putra Maryam alaihissalam adalah anak Tuhan? Bagaimanakah menurut Al-Quran? Dalam memahami sosok Nabiullah Isa alaihissalam, kita harus dapat membedakan ketiga kelompok tersebut, yaitu Bani Israel, Yahudi, dan Kristen, dan mengerti garis besar sejarah mereka. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita harus memahami realitas dunia dikaitkan dengan tafsir ayat ke-7 surat Al-Fatihah yang telah dijelaskan sebelumnya. Memahami hal ini merupakan persoalan penting guna memahami realitas dunia sekarang dan yang akan datang. Nah, saudaraku rahimakumullah, Bani Israel adalah keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam, Ibnu Ishaq alaihissalam, Ibnu Ibrahim alaihissalam, dari ke-12 anak laki-laki Ya'qub alaihissalam. Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Menurut satu sumber, ke-12 anak laki-laki beliau berasal dari 4 orang ibu, 2 diantaranya adalah budak dari 2 istri yang lain. Nama-nama mereka adalah Reuben, Syam'un atau Simeon, Lewi atau Levi, Yehuda atau Judah, Yasakir atau Issachar, dan Zabulon dari Leah ya. Kemudian Yusuf dan Benyamin alaihimassalam dari Rachel, adiknya Leah. Kemudian Dan dan Naftali dari Bilhah, budaknya Rachel. Dan kemudian Ja'ad dan Ashir dari Zilfah, budaknya Leah. Sedangkan istilah Yahudi, meski sering diartikan sama dengan Bani Israel, namun sebenarnya tidak sama. Sebagaimana ada suku tertentu yang mengaku sebagai Yahudi padahal tidak mempunyai darah Bani Israel. Suku tersebut bernama Khazar, keturunan Nabiullah Nuh alaihissalam yang berasal dari utara. Namun karena alasan politik, suku tersebut beralih menjadi penganut agama Yahudi. Kemudian mereka ini disebut sebagai the 13th tribe atau suku ke-13. Ya, ini terjadi pada abad ke-10 Masehi. Ya. Maaf, abad ke-10 sebelum Masehi. Dalam berbagai literatur ditegaskan bahwasanya istilah Yahudi dapat menunjuk kepada sekelompok orang yang beragama Yahudi. Dapat juga menunjuk kepada bangsa yang mengaku sebagai keturunan Bani Israel, baik yang asli maupun yang palsu. Seorang yang mempunyai darah Yahudi
tetap dianggap Yahudi meski tidak lagi menganut agama Yahudi. Bani Israel semula beriman kepada ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diikuti dengan ajaran Nabi Ishak alaihissalam, dan kemudian ajaran Nabiullah Yaqub alaihissalam. Karena mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Kepada mereka telah diutus banyak nabi, namun hanya sebagian saja yang namanya sampai kepada kita. Di antara nabi-nabi utama adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam, dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, selain Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, dan Nabi Isa alaihimussalam. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Nabiullah Yaqub alaihissalam beserta seluruh keluarganya pindah ke Mesir di era Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu putra beliau, putra Yaqub, menjadi pejabat penting di negeri Mesir kuno, yaitu pada masa dinasti Hyksos abad 17 sebelum Masehi. Sepeninggal Nabiullah Yusuf alaihissalam, terjadi perubahan kekuasaan di mana Bani Israel mendapat tekanan dari penguasa, dan bahkan kemudian mereka dijadikan budak. Namun mereka tetap bertahan di sana dan berketurunan hingga menjadi 12 kabilah, 12 suku. Kemudian pada sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, Allah Ta'ala mengutus Nabiullah Musa alaihissalam ke tengah-tengah Bani Israel. Dalam masa kenabian Nabiullah Musa alaihissalam, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi Fir'aun, penguasa Mesir, dan meminta agar Bani Israel dibebaskan dari perbudakan dan diizinkan kembali ke tanah suci Palestina. Kisah dengan Fir'aun tersebut berakhir dengan peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Exodus, yaitu Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dipimpin Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun sendiri ditenggelamkan Allah di Laut Merah bersama pasukannya pada tahun 12 atau 13 sebelum Masehi. Selanjutnya, setelah keluar dari ancaman kejaran Fir'aun, tugas berikutnya untuk Bani Israel adalah masuk kembali ke negeri nenek moyang mereka, yaitu tanah suci Palestina. Pada masa inilah terungkap kebejatan Bani Israel yang melakukan serangkaian pembangkangan terhadap Nabiullah Musa alaihissalam. Antara lain, menyembah anak sapi buatan Samiri, kufur nikmat terhadap rezeki yang diturunkan Allah Ta'ala. Bahkan mereka menolak mentah-mentah ketika disuruh berperang dengan bangsa musyrik yang sedang menguasai Ardul Muqaddasah, tanah suci. Atas segala kemungkaran tersebut, Allah Ta'ala menghukum mereka dengan tambahan waktu terkatung-katung di gurun padang Tih di luar tanah suci selama 40 aman, 40 tahun. Allah Ta'ala berfirman di antaranya dalam surat Taha ayat 85, Qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahumus Samiri. Allah Ta'ala berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Begitu juga dalam suratul Baqarah ayat 93, Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura fakhudhu ma atainakum biquwwah wasma'u qalu sami'na wa 'assayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijl bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat tinggi-tinggi bukit Tursina di atas kalian, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kalian dan dengarlah. Mereka menjawab, sami'na wa asayna, kami mendengarkan tapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kalian beriman kepada Taurat.
Sementara dalam surah Al-Baqarah ayat 61, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim ad-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allahi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqqi dzalika bima 'assaw wa kanu ya'tadun." Dan ingatlah ketika kami berkata, "Wahai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kalian ke suatu kota, pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah Ta'ala. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Adapun dalam suratul Maidah ayat 21 hingga 26, Allah Ta'ala berfirman, "Ya qaum idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innahum ghalibun. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin." Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya." Berkatlah dua orang di antara mereka yang takut kepada Allah, yang Allah telah beri nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Rabb-Mu, dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti saja di sini." Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu." Allah Ta'ala berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Jadi, saudaraku rahimakumullah, begitulah tabiat Bani Israel yang tidak pandai bersyukur. Sudah begitu banyak nabi-nabi Allah diutus kepada mereka, membacakan keterangan-keterangan dari Allah Ta'ala. Jangankan mereka mentaati nabi-nabi itu, bahkan mereka dustakan apa yang mereka bawa, nabi-nabi itu bawa. Bahkan mereka bunuh nabi-nabi itu.
Pada masa di luar tanah suci inilah Nabiullah Musa alaihissalam wafat setelah sebelumnya mewariskan kitab Taurat dan wahyu, the Ten Commandments atau 10 perintah Allah. Pada masa ini pula lah Nabiullah Musa alaihissalam sempat menunjuk suku Levi sebagai petugas yang dipercayakan menjaga kitab dan batu tabut yang berisi the Ten Commandments itu. Sejak saat itu, suku Levi atau Levi menjadi semacam petugas keagamaan bagi seluruh komunitas Bani Israel. Saat itu suku Levi dipimpin oleh Nabiullah Harun alaihissalam hingga wafatnya. Selanjutnya, Bani Israel akhirnya ditakdirkan Allah masuk tanah suci dan pemimpin mereka ketika itu, Yusha bin Nun alaihissalam, menetapkan Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya. Setelah berada di tanah suci, mereka kembali mendapatkan cobaan berupa berupa penjajahan dan teror dari kelompok yang dipimpin oleh seseorang bernama Jalut. Sedemikian rupa hingga mereka sangat berharap kedatangan Nabi yang perkasa yang dapat memimpin mereka mengalahkan Jalut. Atas takdir Allah Ta'ala, dengan keterlibatan Talut, keturunan Benjamin, dan Daud alaihissalam yang saat itu sebagai tentara Talut yang masih remaja, akhirnya Jalut dapat dikalahkan. Kisah bersejarah inilah yang terkenal dengan kisah David and Goliath atau Daud dan Jalut. Saudaraku rahimakumullah, kisah Bani Israel selanjutnya adalah kisah Nabiullah Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan, kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya hari Rabu dengan izin Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.